Shalom, apa kabar? Pastinya luar biasa, sebab Allah kita luar biasa. Dan kita berjumpa kembali dalam mesbah doa kita pada malam ini. Saya minta maaf, tadi malam ada gangguan sehingga live streaming kita terputus. Dan malam ini kita akan kembali bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita dan betul-betul kita tinggalkan segala sesuatu yang menghalangi datang kepada Tuhan. Dan mari kita posisikan diri kita untuk kita betul-betul saat ini menyembah Tuhan, karena malam ini adalah malam kesembuhan. Jadi ini adalah doa kesembuhan malam ini, saudara. Percaya mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Dan kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita angkat satu pujian mengatakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Amin. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami bersyukur terlebih pada malam ini Tuhan Yesus, sukacita yang luar biasa Kau selalu nyatakan atas kami, dan terlebih anak-anak-Mu yang hadir dalam mezbah doa pada malam ini Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Malam ini kami percaya Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan terjadi atas setiap kami pada malam ini. Urapi kami semua, urapi kami, dan biarlah kuasa-Mu nyata atas setiap kami pada malam ini. Terima kasih, kami rindu kebenaran firman-Mu. Urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang diberkati oleh Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sahabat yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam mezbah doa kita pada malam ini. Saya menyapa buat kita semua. Ada Ibu Lisha Rumpia, shalom, selamat malam Ibu Lisha dari Bitung sudah bergabung. Ada Ibu Reta dari Banjarbaru, shalom, terima kasih Ibu sudah hadir. Ada Ibu Selvi Lungan, shalom, terima kasih sudah bergabung. Ada Ibu Immanuel Devano, shalom, selamat malam sudah bergabung. Ada Ibu Rismayani sudah bergabung dalam mezbah doa pada malam ini. Dan semua rekan-rekan sahabat yang sudah hadir, saya mengucapkan selamat malam, shalom buat kita semua yang sudah hadir. Mari sekali lagi isi kolom komentar yang ada supaya saya tahu keberadaan saudara dalam mezbah doa malam ini. Ada Bapak Ray Limbong, terima kasih, shalom, selamat malam sudah bergabung. Ada Bapak Stefanus Pasai sudah bergabung, terima kasih, shalom. Ada yang belum mengisi kolom komentar, silakan isi kolom komentar yang ada, ucapkan shalom supaya nama saudara bisa tertera di layar halaman Facebook saudara, saya, dan saya bisa tahu keberadaan saudara. Nah, saudara yang kekasih, malam ini adalah malam kesembuhan. Malam kesembuhan saudara. Jadi saudara jangan tinggalkan, buru-buru tinggalkan mezbah doa ini sebelum selesai, karena nanti kita akan masuk dalam doa kesembuhan. Percaya saudara bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Dan kita bersama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang keempat. Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-54. Sekali lagi Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-54, saya bacakan firman Tuhan. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Lalu ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih, malam ini saya beri judul firman Tuhan, orang yang percaya akan mengalami mujizat Tuhan. Sekali lagi,
Orang yang percaya akan mengalami mujizat Tuhan. Nah, pada ayatnya yang ke-46 di Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54, dikatakan pada ayatnya yang ke-46 bahwa ketika Yesus kembali ke Kana di Galilea, saudara, tempat di mana Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang pertama kali yang membuat air menjadi anggur. Dan kemudian di sana, saudara, ada seorang pegawai istana yang anaknya sakit keras dan dikatakan hampir mati. Nah, saudara yang kekasih, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berkata kepada Tuhan Yesus pada ayatnya yang ke-48, saya bacakan ayat dari 47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Saudara, pada ayatnya yang ke-48, Tuhan Yesus menegur daripada pegawai istana ini. Dikatakan bahwa kalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Nah, saudara, ini mencerminkan, menggambarkan keberadaan anak-anak Tuhan hari ini. Banyak anak-anak Tuhan hari ini, saudara, kalau tidak melihat tanda atau mujizat, dia tidak percaya. Seperti juga yang dialami pegawai istana ini, saudara. Dia mau supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya yang sakit ini, yang sudah hampir mati. Tetapi saudara, ada perkataan Tuhan Yesus pada ayat yang ke-49, apa dikatakan di sana? Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ayat yang ke-50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Nah, saudara, dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus berkata kepadanya bahwa anakmu yang sakit itu sudah hidup, pergilah. Nah, kemudian dia percaya akan perkataan Tuhan Yesus ini. Dan tahukah saudara, pada ayat yang ke-51 sampai 53 dijelaskan bahwa sementara pegawai istana ini di tengah perjalanan menuju ke rumahnya, datanglah hamba-hambanya dan mengabarkan bahwa anaknya itu sudah sembuh. Dia berkata kepada hamba-hambanya, jam berapa, pukul berapa anak saya sembuh? Dia bilang pukul 1, kemarin pukul 1. Maka teringatlah pegawai istana ini bahwa pada saat itu, pada jam itu, pada waktu itu dikatakan, tepat pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, pergilah, anakmu sudah hidup. Nah, saudara yang kekasih, dari pembacaan kita dari ayat 46 sampai 53, saudara, kita ambil kesimpulan, karena saya beri judul firman Tuhan ini, orang yang percaya akan mengalami mujizat Tuhan. Kita akan mengambil beberapa, ada 3 poin di sana. Siapa saja yang bisa mengalami mujizat Tuhan? Nah ini, karena hari-hari ini, saudara, seringkali ada pertanyaan, bahkan di dalam pelayanan saya sendiri, ketika kita berdoa, ada orang yang ketika sakit didoakan tidak mengalami kesembuhan. Tetapi ada orang yang sakit, saudara, ketika kita berdoa, saat itu orang yang lumpuh bisa langsung berjalan. Bahkan saudara, saya ada mendoakan orang di orang seberang, orang yang tidak seiman dengan kita, saudara, sudah 4 bulan dia sakit stroke dan tidak bisa jalan. Tetapi ketika dia percaya, saya bilang, apakah kau percaya Yesus? Dia bilang, saya percaya. Saya percaya. Dan ketika kita berdoa, saudara, hari itu Tuhan jawab. Dan saat itu juga, saudara, dia berjalan sampai hari ini orang itu sembuh. Nah ini, saudara, kenapa orang itu bisa sembuh? Kenapa orang di luar Tuhan bisa sembuh? Karena dia percaya. Ada juga orang yang sudah Kristen dari
dari lahir sudah Kristen saudara. Tetapi ketika kita doakan tidak mengalami mujizat Tuhan. Karena kenapa? Dia tidak percaya. Ini. Jadi saudara, mujizat Tuhan bisa terjadi kalau orang yang didoakan dan yang mendoakan sama-sama sepakat, percaya, yakin. Firman Tuhan katakan, doa orang benar kalau dengan yakin, dengan percaya dan yakin sungguh-sungguh, pasti dikatakan besar kuasanya, mujizat Tuhan pasti terjadi. Jadi saudara, malam ini apa yang kita alami dalam hidup ini? Kondisi keuangan kah? Atau mungkin sakit penyakit kah? Atau mungkin pekerjaan atau bisnis kita? Atau di dalam keluarga kita saat ini yang mungkin saat ini mengalami goncangan yang luar biasa? Malam ini Tuhan katakan, Tuhan Yesus, percaya saja. Ketika engkau percaya, maka mujizat Tuhan pasti terjadi atas hidupmu malam ini juga. Ingat saudara, pegawai istana, ketika dia percaya, tadinya saudara, dia meminta Tuhan Yesus supaya datang ke sana, tapi Tuhan Yesus menegur dia. Tuhan Yesus menegur dia saudara. Dikatakan, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ini teguran yang keras buat pegawai istana dan terlebih kita malam ini. Jangan karena kita melihat tanda mujizat baru kita percaya. Tetapi malam ini saudara, kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan, percaya saja, engkau yang malam ini yang sakit pasti sembuh. Engkau yang mungkin membutuhkan keuanganmu sekarang ini mungkin lagi goncang saat ini, ketika engkau percaya pasti Tuhan pulihkan. Bisnismu yang lagi goncang, Tuhan pasti pulihkan. Keluargamu yang saat ini mungkin saat ini mengalami goncangan yang luar biasa, dengan iman kau percaya malam ini Tuhan akan pulihkan. Makanya saudara yang percaya malam ini, saudara, isi kolom komentar yang ada, tuliskan di sana, saya percaya. Amin. Itu adalah tindakan. Sekali lagi saudara, katakan amin, saya percaya. Malam ini kalau engkau percaya, tulis di kolom komentar yang ada. Nanti kita akan berdoa, itu iman. Kita akan berdoa, saya percaya saudara, engkau yang punya iman malam ini, percayalah mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Kemarin saudara saya berdoa buat ada ibu yang sudah lama saudara dia sakit ma, dan kemudian dia asam lambung yang tinggi. Bahkan dia sering mengalami sakit kepala migran saudara. Puji Tuhan, saya bilang, Bu, percaya saja. Kalau ibu percaya malam ini, hari ini percaya, mujizat Tuhan terjadi. Ketika kita berdoa, dia bilang, saat ini saya mengalami sukacita Tuhan yang luar biasa. Saya sudah sembuh. Itu karena iman. Jadi sepakat kita bersama-sama, walaupun kita berbeda tempat. Saya di tempat ini saudara, saudara di rumah saudara mungkin ada di Mamuju, ada di Poso, ada yang dari Mamuju, Mosten Sapas, ya, Jauh Hari, ya, maaf ya kalau salah nama. Percayalah mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Ibu yang dari Bitung, Ibu Lisha Rumpia, percaya malam ini terjadi mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kita percaya saudara, kalau kita percaya, bayangkan tadi saudara lihat, anaknya yang sakit di rumah, dan pegawai istana ini berbeda tempat dengan anaknya, dia bertemu dengan Tuhan Yesus saudara, dikatakan, dia ketemu Tuhan Yesus di jalan, dan Tuhan Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Saat itu ketika dia percaya, mujizat Tuhan terjadi. Hari itu juga, jam itu juga saudara, anaknya yang hampir mati, sakit keras, dituliskan di Alkitab, sakit keras dan hampir mati. Saat itu juga anaknya sembuh. Haleluya.
Saudara yang percaya malam ini, engkau yang mungkin sakit, sudah sekian lama tidak sembuh. Ketika engkau percaya malam ini, mujizat Tuhan, percayalah, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Saya banyak saudara melayani orang-orang di luar sana. Saya katakan sebelum saya berdoa, ketika engkau imani dan percaya, kita sepakat bersama-sama, engkau yang sakit hari ini pasti sembuh. Dan saudara yang mengimani, terjadi mujizat Tuhan. Saat itu juga orang yang tidak kenal Tuhan, bukan orang Kristen yang tidak kenal Tuhan, saya katakan, engkau percaya apa? Kamu percaya Tuhan Yesus? Dia bilang, saya percaya. Ketika dia percaya, saat itu juga saudara, aliran kuasa Tuhan mengalir menjamah seluruh tubuhnya. Pada bagian kaki yang sakit sudah 4 bulan tidak berjalan saudara. Saat itu juga Tuhan jamah, dan sampai hari ini sudah sembuh semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, saya tuliskan di sini saudara, siapa saja yang mengalami mujizat Tuhan? Yang pertama adalah yang percaya. Percaya artinya belum melihat, tapi yakin akan mujizat Tuhan, akan kuasa Tuhan. Ia akan mengalami mujizat Tuhan malam ini. Jadi yang akan mengalami mujizat adalah orang yang percaya. Kemudian saya tuliskan, yang kedua adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, yang percaya akan kuasa Tuhan. Itu yang akan mengalami mujizat. Kemudian yang ketiga, saudara, saya tuliskan bahwa orang dengan yakin dan sungguh-sungguh. Sepakat kita bersama-sama malam ini saudara, firman Tuhan katakan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Pasti malam ini saudara yang sakit pasti sembuh, saudara yang mengalami goncangan dalam keluarga Tuhan pasti pulihkan, saudara yang saat ini mungkin membutuhkan pekerjaan atau bisnismu Tuhan pasti pulihkan. Dan saat ini yang kau bergumul, mungkin saat ini kau bergumul tentang keluargamu, ada yang sakit, kau percaya malam ini pasti juga dia akan mengalami kesembuhan. Engkau yang bergumul tentang keuangan, Tuhan pasti pulihkan kondisi keluargamu, keuanganmu. Percaya saja. Dan saudara, kalau kita melakukan ini saudara, saya percaya bukan orang lain yang dipulihkan, bukan orang lain yang mendapat mujizat, tetapi saudara dan saya malam ini akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Yang Tuhan mau adalah engkau percaya saya, beriman kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saya percaya. Imani itu, dan kemudian yakin dengan sungguh-sungguh, penyerahan total kepada Tuhan. Ini saudara pegawai istana tadi ini kan anaknya sudah hampir mati. Artinya dia menggantungkan semuanya, seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat iman itu saudara. Tuhan Yesus berkata, pergilah, anakmu sudah hidup. Anakmu sudah hidup. Berarti tadinya saudara sudah hampir sekarat saudara, berarti sudah mati. Tuhan Yesus katakan anakmu sudah hidup. Ketika dia pulang dan bertemu dengan hamba-hambanya, saudara, hambanya berkata, anakmu sudah sembuh. Malam ini saya mau katakan buat kita semua, apapun permasalahan kita, apapun kesesakan yang kita alami, ketika kita percaya, ketika kita beriman, malam ini terjadi mujizat Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Amin buat firman Tuhan. Mari saudara, semua kita yang hadir pada malam ini, engkau yang hadir di tempat dalam mesbah doa, posisikan dirimu. Katakan, Tuhan Yesus, saya percaya. Oh ya Rabasyid dan Rabatakala malam-malam masih. Saya mau berdoa hari ini, yang sakit, taruh tanganmu di bagian yang sakit. Oh ya Rabasyid dan Rabatakala malam-malam masih. Sekali lagi, engkau yang sakit malam ini, taruh tanganmu di bagian yang sakit. Percaya imani,
Walaupun kita berbeda tempat, tapi kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oh ya ramashina ramatakara malamashina ramatakara malamalamase. Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau melihat anakmu saat ini, yang saat ini sakit, yang sakit. Tuhan, Engkau melihat, dan Tuhan hamba percaya kalau anak daripada pegawai istana, dengan ketika ayahnya beriman, anak itu sembuh bahkan hidup kembali. Kami percaya malam ini Tuhan Yesus, saat ini siapapun yang sakit malam ini, dalam nama Tuhan Yesus, aliran kuasa mengalir. Sirarabatakara malam-malamase. Aliran kuasa-Mu Tuhan mengalir sekujur tubuh anak-anakmu yang sakit pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit pada bagian leher saat ini sudah sembuh. Yang sakit pada bagian kepala sudah sembuh. Yang sakit pada bagian ginjalnya, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah jamah dan Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit pada bagian kaki, Tuhan jamah. Aliran kuasa-Mu Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Ya Rabashina Rabatakara malam-malamase. Shirarabatakara malam-malamase. Shirarabatakara malam-malamase. Percayalah, mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Rasakan aliran kuasa itu mengalir. Rasakan aliran kuasa Tuhan mengalir. Ya saudara masih dalam mata karena malamase. Ya masih dalam mata karena malamase. Ya so ya si ya si ya so ya si. Sinala masih dalam malamase. Malam ini siapapun yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Dan berdoa Tuhan Yesus, malam ini yang bergumul tentang keluarganya, angkat tanganmu, angkat tanganmu sebagai tanda engkau berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ku melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pada malam ini Tuhan Yesus. Tuhan, ku melihat keadaan keluarganya. Satu hal kami percaya, bahwa engkau sanggup memulihkan. Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi engkau Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Malam ini kami percaya, keluarga-keluarga anak Tuhan saat ini Tuhan jamah dan Tuhan sudah pulihkan. Hati yang keras Tuhan lembutkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang bergumul tentang pekerjaan, Tuhan, kuasa-Mu nyata. Kalau orang sakit sembuh, percaya Tuhan Yesus yang membutuhkan pekerjaan saat ini Engkau sudah berikan pekerjaan yang terbaik. Dan Tuhan yang bergumul tentang bisnisnya, Tuhan hamba percaya nyata kuasa-Mu Tuhan. Tuhan pulihkan bisnisnya. Yang bergumul tentang keuangan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, satu hal kami percaya, bahwa hidup orang benar tidak pernah ditinggalkan. Hidup orang yang percaya yang mengandalkan Engkau Tuhan tidak pernah Kau tinggalkan. Tuhan, saat ini Tuhan buka pintu berkat-Mu dari utara, timur, barat, selatan, masuk ke perbendaharaan, keuangannya. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, dan hamba mendengar kabar sukacita bahwa saat ini Tuhan semuanya Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan Tuhan sudah pulihkan. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, yang saat ini Tuhan hatinya yang terluka, yang kecewa, Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan. Ya sindara batak karabara balabase. Tuhan, balik luka yang ada, yang saat ini dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Di ujung keputusasaan saat mengalami putus asa, Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menghibur, dan saat ini Engkau berikan kekuatan, dan saat ini dia sudah mengalami pemulihan itu terjadi. Tuhan, kami percaya waktu-Mu yang terbaik setiap kami malam ini. Tuhan sudah pulihkan keadaan kami. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan.
yang berat Tuhan sudah berikan kelegaan, yang membutuhkan keuangan Tuhan sudah cukupkan, bahkan yang bergumul tentang keluarganya saat ini Tuhan sudah pulihkan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Dan hamba teringat Tuhan Yesus, ada di antara Tuhan anak-anak-Mu malam ini yang merindukan keturunan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, rahim orang benar, rahim orang yang percaya kepadamu, saat ini tidak ada yang kering. Tuhan sudah buka dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Sarah Tuhan berikan, kalau Hana Tuhan berikan, kalau Elizabeth Tuhan berikan, malam ini juga Tuhan Yesus, Tuhan buka setiap rahim anak-anak Tuhan. Dan hamba mendengar kabar sukacita bahwa tahun depan, tahun di mana sudah dinyatakan kuasa, bahkan mereka sudah memiliki keturunan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan siapapun kami pada malam ini Tuhan, dengan iman kami percaya, kami sudah terima berkat sukacita, berkat kesembuhan, berkat pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, kota tempat kami berada Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga tempat kami berada Tuhan Yesus itu akan diberkati, itu akan direbut. Dan tempat kami berada, kami percaya kemuliaan Tuhan ada di kota kami, bahkan lingkungan, bahkan di rumah kami Tuhan. Engkau selalu jaga pelihara, karena Engkau sudah kirim para malaikat-Mu bersukan berkemah di sekeliling rumah kami, sehingga kedamaian, sukacita itu selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara yang kekasih, semua kita yang hadir pada malam ini, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan sudah memberkati engkau, memulihkan keadaanmu saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya malam ini yang percaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dan saudara yang diberkati malam ini dengan kebenaran firman Tuhan, dengan mesbah doa kita, bagikan saudara live streaming ini semakin banyak, semakin bagus, supaya banyak juga orang yang mengikuti mesbah doa ini. Karena banyak saudara yang sebenarnya haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dengan saudara membagikan video ini, itu sama saudara dengan bersaksi. Karena saudara, hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana Tuhan mau nyatakan kuasanya bagi setiap orang yang betul-betul membuka hatinya. Dan ketika betul-betul saudara kita membuka hati, saya percaya siapapun kita saudara, dan melihat agama, suku atau apapun, tapi kalau kita percaya Tuhan Yesus, dia juga akan mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih, dan besok kita akan berjumpa kembali dalam mesbah doa kita. Terima kasih, selamat malam, shalom.